Di luar kasusnya Pendeta Gilbert yang menyinggung agama Islam, ya dia sudah minta maaf, jadi saya tidak akan membahas soal itu. Saya akan menyinggung ajaran yang betul-betul saya kira ini sudah menyimpang terlalu jauh. Di dalam konsep keselamatan Kristen, persepuluhan itu bukan syarat untuk mendapatkan pengampunan dan pembersihan dari Kristus. Persepuluhan di dalam kekristenan yang dikerjakan hari ini bukan dijalankan sebagaimana Taurat di dalam Perjanjian Lama, seperti sebagaimana orang-orang Yudaisme melakukannya. Tetapi kekristenan seharusnya menjalankan seluruhnya berbagai persembahan. Sebutlah itu persembahan sulung, persembahan bungsu, persembahan tatangan, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, per-20-an, per-300-an. Semua dikerjakan seharusnya karena kasih kepada Allah. Jadi kalimat-kalimat yang nampaknya melecehkan bahkan makna daripada keselamatan Kristus. Karena dia berani berkata bahwa kita kan 10%, jadi kita santai. Ya kalau 2,5% sih ya harus ini, harus. Aduh, saya kaget sekali mendengarkan dia menceritakan dengan gaya seperti itu yang menimbulkan kesan kepada pendengar bahwa kalau sudah memberikan persepuluhan, maka kita lebih santai ketemu Tuhan. Atau bisa ditafsirkan, ini tafsir ya oleh orang-orang yang mendengarkan, bahwa persepuluhan inilah yang menyucikan kita, yang membersihkan dosa-dosa kita, bukan pengorbanan Kristus. Persepuluhan ditujukan kepada orang-orang pilihan. Sudah diselamatkan, baru Tuhan berikan beban kepada jemaat, kepada umat untuk memelihara pekerjaan Tuhan dalam bentuk persepuluhan. Itu pun bukan persoalan persentase. Saya sampai hari ini masih percaya bahwa perhitungan yang ke-10 itu berarti tidak masalah 10%-nya, bukan. Itu adalah penyederhanaan di zaman itu. Jadi kasus ini memunculkan betul-betul dia keliru dalam hal ini, dan saya dengan sangat tegas berkata bahwa dia sesat. Sesat. Ya, karena dia menggunakan persepuluhan, mendorong jemaat, mendorong umat untuk memberi demi pembersihan, demi penyucian. Ini tentu persoalan dalam teori keselamatan yang ditawarkan, dijelaskan oleh Alkitab. Ya, saya harus katakan dengan tegas, sesat. Saya setuju persepuluhan, tetapi bukan merupakan sebuah kewajiban semacam pajak yang kalau enggak lalu Tuhan marah, lalu dihajar. No. Harusnya didorong karena kasih, sadar bahwa pekerjaan Tuhan memang butuh dana. Hamba-hamba Tuhan harus hidup sewajarnya, secukupnya. Diberikanlah itu dengan kasih. Ketika persepuluhan diajarkan sebagai sebuah iming-iming atau sebuah ancaman, di situ terjadi penyelewengan Injil. Hati-hati pada para pendengar. Pendeta Gilbert cukup besar dan terkenal, tapi saya harus berkata bahwa dia sesat.